Dalam video ini kita melihat ada beberapa timbunan sampah yang kami temui di beberapa titik di Surabaya. Hal ini tentu berpengaruh negatif pada lingkungan sekitar, apalagi sampah yang tidak tereduksi dengan baik akan menghasilkan gas metana atau CH4, di mana gas ini adalah salah satu gas rumah kaca yang mampu bertahan 9 hingga 15 tahun di troposfer sehingga efek perubahan iklim akan terasa semakin nyata. Perlu adanya empati dalam menyikapi permasalahan tersebut, karena empati adalah kata yang mewakili aksi nyata yang benar-benar berdampak positif untuk bumi kita. Apa langkah itu? Bagaimana langkah tersebut mampu berkontribusi untuk permasalahan manajemen sampah yang masih belum baik? Universitas Airlangga ikut berperan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals melalui poin ke-13, yaitu aksi dalam menanggulangi perubahan iklim global melalui pemanfaatan Hermetia Lucent untuk mereduksi sampah organik sekaligus mengendalikan munculnya gas metana sebagai salah satu penyebab efek rumah kaca. Lalat maggot atau Hermetia Lucent memiliki aktivitas selulotik dengan adanya bakteri pada ususnya yang memungkinkan terjadinya biokonversi. Nah, biokonversi ini merupakan salah satu cara untuk melakukan pengolahan limbah organik. Halo, perkenalkan saya Desa Madadinar Indaswari dari Program Studi Teknik Biomedis. Saya Farita Wijaya dari Program Studi Teknik Biomedis. Saya Ari Duma Purba dari Program Studi Teknik Lingkungan. Saya Yohana Siletonga dari Program Studi Teknik Lingkungan. Saya dari Wijaya dari Program Studi Teknik Lingkungan. Saya Nisuna Syarifah Fahmi dari Program Studi Teknik Lingkungan. Saya Muhammad Fadel dari Program Studi Teknik Lingkungan. Saya Naila Fadia Warani dari Program Studi Teknik Lingkungan. Saya Amir Gimastiar dari Program Studi Sistem Informasi. Di Indonesia kan pembuatan pupuk kan masih relatif dengan bantuan ini ya, aerobik sama anaerobik gitu, dan itu tentunya butuh proses yang lama gitu loh. Nah, jadi penggunaan maggot ini juga pertama kali di UNER dan merupakan suatu inovasi ya dari kami juga, dari mahasiswa TL juga, dan itu juga salah satu membantu dalam pemeringkatan UNER juga di kancah internasional. Itu namanya UI Green Metric atau Green Campus atau kampus hijau. Nah, jadi salah satunya itu kita juga membantu UNER dalam reduksi sampah organik juga yang ada di UNER, terutamanya di kampus C itu. Jadi terutama itu tadi alternatifnya tadi pakai larva yang larva maggot namanya, ataupun bisa dikatakan larva BSF, Black Soldier Fly. Nah, nanti outputnya dari kita menggunakan larva ini juga bisa membuat ataupun menghasilkan kompos yang lebih lebih optimal atau lebih bergizi juga. Tentunya bukan cuma kompos aja sih, dari larva ini juga outputnya juga bisa memberi makan ya, terutama untuk peternakan yang ada di FKH itu kita juga bisa membantu itu. Jadi larvanya itu ketika mereka sudah selesai mereduksi sampah itu kan larvanya banyak tuh kandungan proteinnya ataupun karbohidrat seratnya, itu bisa digunakan juga jadi makanan ternak. Nah, itu juga salah satu outputnya selain kompos. Jadi ya banyak benefitnya juga untuk kita menggunakan BSF ini, selain dari kompos juga di makanan ternak. Jadi, pada hari ke-18 atau 21, larva maggot akan mengalami fase prepupa hingga pupa. Nah, fase ini merupakan fase di mana maggot siap untuk menjadi pakan ternak. Kurang lebih 2 minggu nanti dia bakal berubah jadi prepupa. Nah, yang prepupa tuh yang hitam yang tadi kalian lihat ini nih, ini tuh prepupa. Iya. Nanti kalau udah jadi prepupa, dia bakal jadi pupa. Kalau pupa, bedanya sama prepupa, kalau prepupa tuh masih bergerak kayak gini. Kalau pupa dia udah diem, kayak bener-bener gak bergerak. Terus habis itu udah mengeras kulitnya. Jadi kalau ini dipegang tuh masih kayak lembek gitu. Ya, kalau pupa dia udah beneran keras, baru nanti kita tutasin lagi. Nah, ini rencananya bakal kita jadiin satu siklus lagi gitu kan. Nanti buat bertelur sama kawin di sini gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah bertelur lagi,
telurnya kita tutusin lagi di sini. Itu rencananya bakal berkelanjut point. Oke, jadi buat jenis sampahnya sendiri tuh spesifik sampah organik, tapi mungkin yang teman-teman tahu sampah organik tuh cuma daun dan lain sebagainya. Padahal tuh sampah organik tuh banyak. Kalau di spesifikin lagi tuh lebih banyak jenisnya. Ada sampah makanan, ada sampah buah, sampah sayur kayak gitu-gitu. Nah jadi kalau Magot yang di sini nih, kita kasihnya ada sampah sisa makanan dari kantin kampus CUNER ini, dari eatery, dari GOR. Terus abis itu ada sampah, kan di sini ada jual jus ya. Sampah buahnya juga kita pakai. Terus sampah sayur kayak misalnya di tukang gado-gado tuh biasanya banyak kayak sawi yang udah gak kepake, yang kayak gitu-gitu juga Magot tuh bisa mereduksinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling bagus buat ngasilin kompos itu yang mana, tuh kayaknya perbandingan antara sampah sayur, sampah buah, sampah makanannya tuh 1:1 gitu loh. Jadi dengan perbandingan yang sama kayak gitu. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik benang merah bahwa Magot memiliki kemampuan dalam mereduksi sampah organik sebagai penyumbang terbesar gas metana di udara dan juga sebagai berpotensi dalam pakan ternak, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk memaksimalkan dari potensi Magot itu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.